Sequel lanjutan ini diawali dengan kisah dari istri Ustadz Kodrat bernama Azizah, di mana ia yang lupa membaca doa sebelum tidur terlihat mengalami erep-erep alias ketindihan ekstrim. Astagfirullah, bukan kaleng-kaleng seperti ketindihan jurig asih bagong. Azizah malah ketindihan salah satu iblis tingkat tinggi bernama Aswala. Sambil menyingkap selimut, Aswala berkata jika ia akan memberikan kenikmatan yang luar biasa jika Azizah mau tunduk pada dirinya. Saat Azizah kelimpungan menahan jejalan cacing iblis, Aswala kembali membujuk Azizah untuk tunduk dan semua kenikmatan dunia akan menjadi miliknya. Tapi kalau Azizah menolak, ia akan melakukan sesuatu pada putra Azizah yang bernama Alif. Dan bisa kita lihat, daster Azizah sampai jibreg setelah celengannya diubek-ubek si iblis. Di saat itu pula Ustadz Kodrat Pinuh Gebastian terlihat kewalahan melawan serangan magic Aswala. Melihat hal itu, Azizah berusaha membantu suaminya dengan ayat-ayat ruqyah. Saat ayat-ayat ruqyah malah dihafal oleh si iblis, Aswala pun kembali menggoyahkan iman Azizah, di mana ia berjanji akan melepaskan Alif jika Azizah mau untuk tunduk pada dirinya. Tak ingin hal buruk terjadi, Azizah pun terpaksa menuruti permintaan si iblis. Tapi tiba-tiba innalillahi, bagaikan pejabat. Rupanya semua perkataan Aswala hanyalah dusta, di mana Alif tetap dihabisi sesaat setelah Azizah menjadi musyrik. Lalu, film pun baru dimulai. Dan seperti yang kita sudah tonton di film pertamanya, Kodrat yang terfitnah akhirnya harus dipenjara. Singkat cerita, saat suaminya menjalani masa penahanan, Azizah yang menyesali kemusyrikannya berusaha untuk menunaikan sholat taubat. Akbar kabir, alhamdulillah. Inni wajjahtu ana minal musyrikin. Wajjahtu wajhiya lilladzi wa ma ana minal musyrikin. Wa mahyaya wa mamat. Hingga di tengah penyesalan, Azizah seakan berat dan malu sampai-sampai ia tidak mampu menyelesaikan doa iftitah. Allahu Akbar. Allahi bukrata wasila. Inni wajahtu wajhi mana minal musyrikin. Lagi dan lagi, Azizah yang merasa sudah hina akhirnya tidak sanggup untuk melanjutkan sholatnya. Di keesokan harinya, Azizah berusaha memberanikan diri untuk mengunjungi suaminya di lapas Cicadas. Namun saat sedang menunggu antrian, ia pun heran saat mendengar para petugas lapas membicarakan kejadian mengerikan di dalam sel. Di tengah keheranan, Azizah yang penasaran berusaha membuntuti para petugas untuk memastikan apa yang terjadi. Astagfirullah, sontak Azizah pun syok parah saat melihat suaminya meregang nyawa setelah dihabisi kepala sipir yang dipengaruhi iblis Aswala. Namun seperti yang sudah kita tahu, Ustadz Kodrat hanya mengalami mati suri setelah kuasa Allah menghidupkannya kembali guna memberantas kemusyrikan.
Singkat cerita, scene beralih pada perjalanan Ustadz Kodrat setelah memberantas kemusyrikan yang dilakukan Jafar dan antek-anteknya sambil menggeber motor pemberian Kiai Cecep Rohim. Kodrat si Ustadz nyentrik sedang dalam perjalanan pulang untuk mencari keberadaan Azizah. Mana ayah? Ayah? Astagfirullah. Setelah kembali mengingat kenangannya di rumah ini, Kodrat yang menyadari Azizah telah pergi langsung membaca surat peninggalan istrinya yang dititipkan pada Kiai Rohim. Dalam surat itu, Azizah memberitahu jika setelah kematian Kodrat dan Alif, dirinya diajak bekerja oleh temannya di sebuah pabrik kain yang berada di ujung kabupaten, di mana Azizah yang mengira Kodrat telah meninggoy, berusaha memulai kehidupan baru bersama teman-temannya. Duka seperti meninggalnya Murni. Setelah mengetahui hal tersebut, Kodrat langsung tancap gas menembus hujan untuk menjemput istrinya. Maaf mbak, sampo Sri. Sementara di pabrik, seusai mandi, rekan Azizah yang bernama Sri langsung bergegas pergi ke kamar. Akan tetapi, sesuatu yang mengerikan harus ia alami. Astagfirullah, seketika Sri langsung kembali ke WC setelah ia melihat sosok iblis banteng moncong hitam. Namun anehnya, seluruh rekannya tiba-tiba sudah menghilang. Namun rupanya apa yang Sri alami hanyalah mimpi buruk. Namun seakan menjadi pertanda, karena sesaat kemudian para petugas pabrik yang so asik tiba-tiba meminta Sri untuk bekerja lembur. Dirasa tak manuk akal, Purwanti yang tak ingin Sri kenapa-napa berusaha menghalangi mereka. Akan tetapi ia yang tak bisa melawan hanya bisa terdiam setelah dibacoti si Galing Supri. Kamu ketembus gimana, Pak? Setelah para petugas pergi, Purwanti yang menyadari Sri akan dijadikan tumbal meminta bantuan Azizah untuk mencari sesuatu di dalam barang-barang milik Sri, karena sebelumnya seorang karyawati bernama Isoh juga menjadi korban setelah dipaksa lembur sendirian. Hingga sesaat kemudian Azizah pun kaget saat menemukan buhul yang mereka cari. Dan meski tulisannya ke Arab-Araban, Azizah berkata jika tulisan ini bukan berasal dari ayat-ayat Al-Quran. Sementara itu, Sri pun panik saat dirinya dikurung sendirian di pabrik tenun. Hingga sesaat kemudian, Sri yang ketakutan bergegas mencari jalan keluar dari pabrik ini. Bersamaan dengan hal itu, dukun pabrik bernama Safih langsung memulai ritual untuk menumbalkan Sri pada junjungannya yang bernama Caduk PDI. Sungguh mengerikan betapa syoknya Sri saat melihat sosok iblis Caduk ngejogrok di hadapannya. Hingga sesaat kemudian, Sri yang terpengaruh oleh genjutsu si iblis terlihat dituntun menuju mesin penenun. Innalillahi, malang sekali. Sri yang hanya ingin membantu ekonomi keluarga harus mati menjadi tumbal pabrik. Singkat waktu, sesampainya di sekitaran pabrik, Kodrat yang belum sholat Isya menanyakan musola pada penjual sate bernama Imas. Namun Imas berkata jika di tempat seperti ini, musola hanyalah ilusi, tapi Kodrat bisa menggunakan bedeng yang ada di ujung pabrik. Assalamualaikum. Hingga seusai sholat, Kodrat yang mendengar suara ribut bergegas mengeceknya. Assalamualaikum. Melihat seorang pria kumisan dianiaya, Kodrat meminta mereka untuk berhenti. Akan tetapi, antek-antek Supri yang soiyeh malah menantang Kodrat. Jafar.
Tak sekeras bacotannya dengan sedikit jurus Wiro Sableng, Kodrat dengan mudah membuat mereka kena mental. Hingga sesaat kemudian, Kodrat yang lapar terlihat memesan bakso sate. Lantas, Sukardi yang bonyok langsung berterima kasih pada Kodrat yang telah menolongnya. Namun di tengah obrolan, Supri dan anak buahnya yang bersetelan sukuan kelurahan berniat menuntut balas pada Kodrat. Di saat itu pula, Sukardi yang sedang mencari istrinya meminta mereka untuk membawakan Sri. Rupanya, Sukardi adalah suami Sri yang dijadikan tumbal. Sate? Melihat bawahannya dicekoki caos, Supri yang tak terima langsung beraksi. Nggak sengaja nih. Dengan diakhiri ledakan epik, Kodrat dan Sukardi berhasil mengalahkan gerombolan Supri yang so iye. Di keesokan harinya, sambil nongkrong di warkop, Sukardi berkata jika dirinya merasa curiga dengan pabrik ini karena sejak istrinya bekerja, ia tidak pernah lagi memberikan kabar apapun. Hingga di tengah obrolan, kecurigaan Sukardi semakin kuat saat mendengar perbincangan warga Akamsi yang pernah melihat ritual kepala banteng ditanam di area pabrik. Mendengar hal itu, Sukardi mengajak Kodrat untuk menyelidikinya, di mana ia pun takut jika istri Kodrat yang juga bekerja di pabrik turut menjadi korban penumbalan. Sementara di pabrik, setelah para petugas dihajar, Mbah Sapi berkata jika ia telah menyiapkan sesuatu untuk melenyapkan Kodrat dan juga Sukardi. Kembali pada Kodrat, di tengah perjalanan, ia pun heran pada Sukardi yang sedang udut dengan tidak wajar. Sontak Kodrat pun kaget saat melihat Sukardi kerusupan. Lantas Kodrat langsung berusaha untuk meruqyah Sukardi. Setelah truk Sukardi nyungsep, Kodrat bergegas melanjutkan proses ruqyahnya dengan teknik colok kelek. Sosok ini akhirnya mengaku sebagai iblis bako yang diutus untuk mencelakai mereka. Setelah Sukardi berhasil disadarkan, Kodrat pun syok saat melihat buhul yang diselipkan di dalam udud milik Sukardi. Sementara di pabrik, setelah Sri tewas dijadikan tumbal, Purwanti mengajak Azizah pergi ke gedung belakang yang dipercaya sebagai tempat ritual para petinggi pabrik. Sementara di luar, agar Kodrat bisa menerobos masuk ke dalam pabrik, Sukardi berusaha melakukan pengalihan. Saya mau ketemu pejabat antara murni. Turun, penjelasan. Turun, jangan cari ribut. Ayo turun. Setelah berhasil melumpuhkan para penjaga, Kodrat bergegas mencari keberadaan istrinya. Di saat itu pula, Purwanti dan Azizah terlihat mengendap-endap mendekati tempat ritual. Rogo manungso. Senyuwun dunya prono. Ketua Serikat Kerja. Duhyang saduk.
Ini poro jin setan priprayangan sebagai bukti kesetiaan. Setelah melihat bayangan sosok iblis Caduk, mereka pun bergegas kembali untuk memperingatkan yang lainnya. Tapi di saat itu pula, Mbah Safih yang menyadari keberadaan penyusup meminta anak buahnya untuk melakukan pengejaran. Setelah drama keseleo, Azizah meminta Purwanti untuk pergi dan segera memberitahukan ritual sesat ini. Meskipun tak tega, Purwanti terpaksa meninggalkan Azizah. Bagaikan melihat setan, Azizah pun melongo saat melihat AA Kodrat yang datang. Setelah berhasil lolos, Azizah tak bisa menahan haru saat mengetahui jika suaminya masih hidup. Lantas Kodrat menjelaskan jika setelah Aswala menghabisinya, Allah memberikan kesempatan kedua agar dirinya bisa menebus semua dosa dan membantu orang-orang yang terlilit kemusyrikan. Dan kini, setelah Kodrat mengetahui segalanya, ia pun mengajak istrinya untuk bertobat. Namun seperti biasa, Azizah merasa jika dosa-dosanya sudah terlalu besar, apalagi ia sudah meminta tolong pada iblis untuk melepaskan Alip. Mendengar hal itu, Kodrat berusaha meyakinkan istrinya untuk bertobat karena rahmat Allah lebih besar dari apapun yang ada di langit dan di bumi. Hingga sesaat kemudian, Kodrat langsung mengajak Azizah untuk pergi dari pabrik ini. Roman. Anjay, dengan semburan bubuk ketombe, Mbah Sapih pun berhasil melumpuhkan Kodrat. Di malam harinya, Purwanti langsung mengajak rekan-rekannya untuk melakukan perlawanan karena selama ini pabrik tempat mereka bekerja telah berlaku sesat. Kembali pada si dukun, melihat Kodrat yang siuman, Mbah Sapih langsung menanyakan alasan Kodrat datang ke tempat ini. Lantas Kodrat mengungkapkan jika dirinya hanya ingin membawa istrinya pulang. Mendengar hal itu, si Mbah berkata jika Kodrat tidak bisa seenaknya melakukan hal tersebut, apalagi Azizah telah ia siapkan untuk dijadikan tumbal. Sementara di sisi lain, Azizah yang siuman telah disekap di dalam pabrik penumbalan. Astagfirullah. Setelah melihat sosok iblis Caduk PDI, Azizah yang terkena genjutsu langsung dituntun si iblis untuk melakukan penumbalan. Gua aja belum berisik. Di saat itu pula, Dorman yang melihat pergerakan para karyawan langsung menghubungi Mbah Sapih untuk meminta bantuan iblis Caduk. Mendengar hal itu, Mbah Sapih yang akan pergi melakukan ritual langsung menyucuk Kodrat sampai mules. Tanpa diduga, meskipun mules, Kodrat berhasil melakukan perlawanan. Sementara itu, Azizah yang terkena genjutsu bersiap menyelupkan dirinya ke dalam mesin. Di tengah kepanikan, Kodrat langsung membacakan ayat ruqyah untuk menyadarkan Azizah. Alhamdulillah, Azizah berhasil diselamatkan setelah Kodrat meruqyah buhul sihirnya. Sementara di luar, perlawanan skuad buruh langsung dihadang oleh Supri dan bawahannya. Akan tetapi, Purwanti dan emak-emak lain tidak mau kalah hingga terjadilah bentrok antar emak-emak dan para petugas so asik.
Kembali pada dukun sapi, ia pun bersiap untuk menyihir para buruh yang melakukan perlawanan. Ya syarat malikul jin gayang merogoh semua seluruh sajun kuning bayu kobar dahono mulko dan kau Setelah berhasil meruqyah Purwanti, Kodrat yang melihat para pekerja kesurupan seperti zombie langsung menggunakan kemampuannya untuk meruqyah massal. La ilaha illahu. Dengan bacaan ayat kursi, Kodrat berhasil membebaskan para pekerja dari pengaruh si iblis, dan kini ia pun bersiap baywande dengan iblis caduk. Sangat GG dengan sekali hentakan, Ustadz Kodrat berhasil mengusir iblis caduk ke alamnya. Menyadari junjungannya telah dikalahkan, Mbah Sapih bergegas mencari keberadaan Kodrat. Hingga di tengah kekesalan, Mbah Sapih yang melihat Kodrat menghadang langsung menantangnya adu mekanik. Meski sudah beberapa kali ngepur, teknik Wirokeng Kodrat masih unggul jauh, namun si Sapih masih berusaha untuk melawan. Akhirnya, setelah adu mekanik yang sengit, Kodrat pun berhasil mengalahkan Mbah Sapih. Hingga setelah berhasil menyelamatkan Azizah, Kodrat langsung membawa istrinya pulang ke rumah. Hujan, tapi ku di sisimu memelukmu. Singkat waktu, sesampainya di rumah, Kodrat mengajak Azizah untuk memulai hidup baru dan melupakan semua kenangan buruk yang pernah mereka alami. Sesaat kemudian, Azizah yang melihat suaminya kucel seperti YouTuber nyamar jadi ODGJ, langsung memintanya untuk dicukur. Kok sama aja, Neng? Gak ada bedanya? Dirasa belum pro, Kodrat kembali meminta istrinya untuk melakukan sholat tobat. Terlebih ia yakin Allah akan memberikan ampunan pada hambanya yang bersungguh-sungguh dalam tobatnya, sebesar apapun dosa para hambanya. Namun bisa kita lihat, pengaruh iblis Aswala masih melekat di tubuh Azizah dan berusaha menghalangi tobatnya. Menyadari Aswala berusaha mengganggu taubatnya, Azizah berusaha meneguhkan iman. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi mawati wal ana minal musyrik.
syaitan. Di saat itu pula, Kodrat seketika panik saat merasakan aura aneh dari dalam kamar. Astagfirullah, Kodrat pun syok parah saat melihat Azizah kembali dipengaruhi iblis Aswala. Kemudian, Kodrat meminta laknatullah ini untuk melepaskan istrinya. Namun jelas saja, si iblis tidak menggubris hal tersebut. Apalagi Azizah sudah mengikat perjanjian dengan dirinya. Bahkan di kening Azizah sudah terpatri tulisan kafaro alias kafir. Akan tetapi, jika Kodrat bersujud pada dirinya, Aswala berjanji akan melepaskan Azizah. Kau sujud dan sembah aku. Sekarang bebaskan istriku. Dengan keteguhan imannya, Kodrat yang tidak ingin jatuh dalam pengaruh Aswala tetap berusaha untuk berzikir. Di saat itu pula, si iblis yang sombong berkata jika bersimpuh saja tidak cukup, ia ingin Kodrat bersujud pada dirinya, karena si iblis merasa jika derajatnya lebih tinggi daripada manusia. Allahumma inni as'aluka husnul khuluq. Allahumma ya muqallibal qulub. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Akan tetapi, dengan keimanannya yang kuat, sujud Kodrat hanya untuk satu zat yang maha agung, yaitu Allah Azza wa Jalla. Mendengar hal itu, si iblis pun murka. Namun tak lama kemudian, Aswala pun kaget saat Azizah berusaha untuk terbebas dari pengaruhnya. Astagfirullah. Tunduk Azizah. Rakata ini hidangan. Lima Saat Azizah kembali meneguhkan iman, si iblis hanya bisa mengumpat dan menghinakan manusia yang terbuat dari tanah kering. Akan tetapi, semua itu hanya membuat iman mereka semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dibantu doa suaminya, Azizah kembali melaksanakan sholat taubatan nasuha. Neraka telah Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang maha luas, Azizah pun berhasil terbebas dari pengaruh iblis Aswala. Hingga setelah upayanya gagal, si iblis bersumpah akan terus menyesatkan manusia, dan untuk kali ini, ia akan menghabisi dulu orang-orang terdekat Kodrat. Allahu Akbar! Sontak Kodrat pun syok parah saat Azizah melindunginya dari geprekan lemari jati. Melihat istrinya sekarat, Kodrat yang bersedih langsung menuntun istrinya untuk membacakan syahadat. Asyhadu Allah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tangis Kodrat pun pecah saat si istri tercintanya meninggoy di pangkuannya.
keesokan harinya, setelah memakamkan istrinya, Kodrat yang teringat pada ancaman si iblis langsung bersiap menuju pesantren Kiai Cecep Rohim. Hingga di malam harinya, Ustadz Rohim yang sedang berzikir langsung memasang kuda-kuda saat merasakan kedatangan si iblis. Di saat itu pula, Yasmin yang melihat kamar Alip acak-acakan seketika heran saat menemukan tasbih Ustadz yang tergeletak. Astagfirullah, Yasmin pun syok parah saat mengetahui sosok yang ada di hadapannya merupakan jelmaan iblis Aswala. Apakah Ustadz Kodrat mampu menyelamatkan mereka? Kita nantikan saja kelanjutannya di film Kodrat 3 yang tidak tahu kapan rilisnya. IMDb untuk film ini adalah 7,2. Mungkin segini dulu pembahasan film Kodrat 2. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ojon's Review.